Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Semoga melalui nikmat-nikmat itu kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya atas semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak dapat memperoleh syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 183 ini ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Makna yang pertama yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman? Mengapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, akan tetapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu? Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman karena perintah puasa yang diperintahkan Allah hanya sanggup dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman disebut dengan mukmin, sedangkan sifatnya adalah iman. Iman artinya percaya. Percaya akan apa? Percaya bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Dia percaya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui dan maha segala-galanya. Maka dari itu, yang bisa menjalankan perintah puasa hanyalah orang-orang yang beriman, karena dia yakin Allah itu melihatnya, Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Jika rasa iman itu sudah ada di dalam diri kita, walaupun minuman itu halal, makanan itu halal, berhubungan suami istri itu halal, namun ketika Allah memerintahkan untuk tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri,
maka dia tidak akan mengerjakannya. Andaikan tidak ada pun satu manusia yang melihatnya, maka dia tetap tidak akan mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah, walaupun itu halal baginya. Mengapa? Karena ada iman di dalam dirinya. Dia yakin, dia percaya jika dia mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah itu selama berpuasa, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Maka karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dia tidak akan mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah, walaupun itu pada hakikatnya adalah halal baginya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan dari iman adalah kufur. Orang-orang kufur disebut dengan kafir. Maka dari itu, jika ada orang yang tidak mau mengerjakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka imannya perlu diberi tanda tanya. Mengapa dia tidak mau mengerjakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian makna yang kedua yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ialah kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Allah mewajibkan umat Nabi Muhammad menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bukan tanpa sebab. Yang pertama, Allah telah mewajibkan ibadah puasa pada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Maka tidak ada alasan bagi umat Nabi Muhammad untuk tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya ibadah puasa ini telah disyariatkan mulai dari Nabi Adam hingga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan ibadah puasa ini. Kita tidak bisa protes kepada Allah. Andaikan saja kewajiban berpuasa ini hanya kepada umat Nabi Muhammad, bisa saja umat Nabi Muhammad protes. Namun ini tidak. Allah telah mewajibkannya kepada umat-umat terdahulu. Maka dari itu sudah seharusnya kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa di bulan Ramadan ini juga telah dijalankan oleh umat-umat terdahulu, yaitu dengan puasa yang lebih berat dibandingkan dengan puasa yang kita jalankan pada saat ini. Karena puasa orang-orang terdahulu lebih berat, maka sudah seharusnya lah umat Nabi Muhammad lebih mampu, lebih maksimal untuk menjalankan perintah puasa di bulan Ramadan saat ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan ketika menjalankan ibadah puasa, untuk menyia-nyiakan waktu kita dalam hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ingat, orang-orang terdahulu menjalankan ibadah puasa ini lebih berat, baik dari segi waktu dan tata cara ibadah puasanya.
maka sudah seharusnya lah umat Nabi Muhammad lebih unggul, lebih maksimal dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ialah la'allakum tattaqun, yang artinya agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa yang kita jalani ini, esensinya, tujuannya, hakikatnya adalah untuk menciptakan orang-orang yang bertakwa. Para ulama mengatakan takwa itu adalah al-khawfi minal jalil, yaitu menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalankan ibadah puasa akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk makan, karena dia percaya, dia beriman bahwasanya Allah itu Maha melihat. Padahal makanan itu adalah makanan yang halal, minuman itu adalah minuman yang halal, yang boleh untuk diminum. Namun karena ada rasa khauf, ada rasa ketakutan, takut dalam arti kata takut mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut untuk makan, dia takut untuk minum, dia takut mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah selama berpuasa. Ketika rasa takut ini datang, maka yakinlah kita akan berada di jalan yang lurus. Kita tidak akan pernah lari dari koridor agama, lari dari tuntunan agama, lari dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena kita takut untuk mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada singa kita lari, takut kepada hewan buas kita lari, tapi takut kepada Allah kita harus mendekat. Karena takut kepada Allah adalah takut untuk mengerjakan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita takut kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi takut kepada Allah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga makna yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Maka dari itu, marilah kita sambut panggilan Allah, karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Begitu lembutnya lah panggilan Allah. Maka mari kita sambut panggilan Allah itu dengan menjalankan ibadah puasa tanpa ada lepas satupun. Mari kita maksimal untuk menjalankannya. Kemudian mari kita tingkatkan kekuatan kita. Kita maksimal dalam menjalankan ibadah puasa ini. Jangan kita kalah dengan orang-orang yang terdahulu yang menjalankan ibadah puasa.
Jika mereka sanggup, maka kita harus lebih maksimal dari mereka menjalankan ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa di bulan Ramadan ini lebih ringan dibandingkan ibadah puasa mereka yang telah mereka kerjakan pada waktu yang dahulu. Kemudian yang ketiga, semoga melalui ibadah puasa ini kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Takut dalam arti kata takut mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada binatang, jauhi. Takut kepada binatang buas, jauhi. Tapi takut kepada Allah, dekati Allah, agar kita merasa sebagai hambanya yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.